Dylan selalu menghargai Albert sehingga dia rela menghabiskan banyak uang untuk berinvestasi dalam film ini karena sutradaranya adalah Albert Swan. Dia menyecap kopinya dan berkata, "Sasa adalah teman yang sangat penting bagiku. Aku tahu dia tidak memiliki pengalaman syuting, tetapi aku juga tahu bahwa dia adalah orang yang rajin. Begitu dia mulai syuting, dia pasti akan memberimu kejutan. Jadi kuharap kau mau memberinya kesempatan." Albert tampak terkejut. Kesan yang didapatnya dari Dylan selama ini, Dylan adalah orang yang jujur dan tidak akan membiarkan siapapun melewati jalan pintas. Tapi kali ini dia benar-benar memohon untuk Marsha. Dylan lalu melanjutkan ucapannya, "Hubungan kau dengannya relatif singkat, jadi kau mungkin belum mengenalnya dengan baik. Tetapi aku dapat menjamin bahwa dia tidak akan membuatmu menyesal dengan memilihnya. Percayalah padaku." Dylan yang telah berkata seperti itu membuat Albert terdiam sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Tetapi pada akhirnya dia berkata, "Baiklah, tetapi aku benar-benar tidak mengerti mengapa gadis itu layak mendapatkan perhatianmu." Seorang gadis yang tidak sopan, tidak bertanggung jawab, malas dan manja, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dylan bisa berteman dengan Marsha, teman yang sampai-sampai Dylan bersedia menghabiskan energi dan waktunya untuk dirinya. Dylan tidak menyembunyikan hal itu dan langsung berkata, "Dia pernah menyelamatkan hidupku, dan bagiku dia adalah gadis yang sangat istimewa. Jadi, Direktur Albert, jika kau bersedia, maka anggaplah aku telah berhutang budi padamu." Tawaran hutang budi Dylan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Akhirnya Albert tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. "Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Tetapi jika setelah beberapa kali syuting dia masih tidak berhasil, maka aku tidak akan membiarkannya mengambil posisi peran utama wanita itu." "Baik, jika masih tetap tidak berhasil, aku akan berhenti ikut campur dalam masalah ini." Dylan sangat yakin pada Alicia, meskipun dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya keyakinan dirinya pada Alicia. Lalu Albert berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. "Kalau begitu, selesai sudah masalahnya. Aku tidak akan mengganggu waktumu lagi. Aku tinggal dulu ya." "Oke, lanjutkanlah kegiatanmu." Dylan melihat Albert yang telah pergi lalu mengirim SMS kepada Alicia. Alicia yang baru saja kembali ke Villa Sebastian menerima SMS darinya. Setelah menandatangani surat kontraknya, dia dan Dylan saling bertukar nomor ponsel, dan saat melihat SMS dari Dylan secara tak sadar dia membuka pesan SMS itu. Pesan SMS-nya hanya sebuah kalimat pendek, "Kau berhutang budi padaku." Hutang budi? Alicia tampak bingung. Dia berpikir sejenak apakah karena dia telah mencegah David dan memintanya berlutut di ruang meeting. Dasar pria pelit. Bagaimanapun juga dia kan telah menyelamatkan hidupnya. Jika waktu itu dia tidak menolongnya dengan menariknya dari pinggir laut, dia pasti tidak tahu sedang mengambang di mana sekarang. Alicia mengerutkan bibirnya dan mengirim kembali SMS pada Dylan. Di sisi ini, Dylan mendengar suara notifikasi di ponselnya dan dengan cepat dia menyalakan ponselnya dan melihat SMS itu yang berisi, "Seorang pria yang terlalu pelit pasti akan menjadi bujangan seumur hidupnya.
Saat Dylan melihat isi SMS-nya, dia bisa membayangkan ekspresi Alicia yang sedang marah di benaknya. Tanpa sadar dia tersenyum. Alicia kembali ke ruang tamu Villa Sebastian yang kebetulan berpapasan dengan Marsha yang baru saja pulang. Begitu dia memasuki pintu, dia langsung berteriak dengan kencang untuk pamer. "Papa, aku mendapatkan posisi pemeran utama wanita di film Kyoto Monster." Saat David mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Anak pintar, Papa merasa senang untukmu. Apa yang ingin kau makan malam ini? Kau putuskan sendiri." Marsha berkata dengan patuh, "Terserah Papa saja yang memutuskannya. Aku hanya bertanggung jawab untuk makan dan minum." David tertawa dengan bahagia. Selena juga turun dari lantai atas ketika mendengar kabar baik itu, dan mereka bertiga tampak saling berpelukan, sedangkan Alicia berdiri sendiri seperti orang luar. Dia tidak dapat menahan perasaan emosionalnya, lalu dia memalingkan mukanya untuk menutupi kabut yang tak terkendali di matanya. Dia mengira sudah terbiasa dengan keadaan itu, tetapi sepertinya tidak mudah untuk menahan perasaannya. Alicia sudah tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan naik ke atas. Sesampainya di kamar, dia melepaskan jongsam di tubuhnya dan menyalin dengan pakaian yang nyaman. Lalu dia menelpon asistennya yang berada di luar negeri dan berkata, "Tolong bantu aku menyelidiki identitas orang yang bertanggung jawab mengelola properti Selena yang ada di luar negeri." "Baik." Alicia tampak menatap tempat yang jauh dengan tatapannya yang dingin. Selena telah mengorupsi begitu banyak uang di luar sepengetahuan David, yang menunjukkan bahwa dia juga tidak terlalu tulus terhadap David. Tadinya dia mengira mereka saling mencintai dengan tulus karena bagaimanapun juga menikahi suami dari kakak sendiri adalah hal yang memalukan. Dan tampaknya sekarang Selena memiliki tujuannya sendiri, sedangkan David mungkin hanyalah sebuah bidak caturnya saja. Jika masalah ini dibahas Alicia, yakin bahwa Selena tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik lagi dengan David. Tepat setelah dia menutup panggilan teleponnya, tak lama kemudian asistennya menelponnya kembali. Lalu Alicia bertanya dengan heran, "Cepat sekali kau menyelesaikan penyelidikannya." "Tidak, ada sesuatu hal yang lupa aku beritahukan kepadamu." "Ada apa?" "Ada seseorang yang menyelidiki identitasmu di sini baru-baru ini. Dia hampir saja mengetahui tentang perusahaanmu. Untungnya aku mengetahuinya lebih awal, jadi aku langsung memotong informasi yang akan mengarah kepadamu." "Menyelidiki aku?" seru Alicia dengan terkejut dan bertanya, "Apakah Selena?" "Bukan, aku telah menyelidiki identitas orang ini, dan orang ini sama sekali tidak menyembunyikan identitasnya. Jadi dengan cepat aku langsung mengetahuinya. Dia adalah Hansel Perez, CEO dari HP Corps." "Hansel Perez? Aku tidak mengenalnya." Alicia berhenti sejenak dan berkata, "Tidak peduli siapapun itu, jangan sampai orang lain mengetahui identitasku. Aku belum dapat mengungkapkan identitasku yang sebenarnya." "Baik." Setelah panggilan telepon itu, Alicia menyebut nama Hansel Perez 2 kali di benaknya. Nama itu sepertinya tidak asing, tetapi dengan yakin dia menegaskan bahwa dia tidak mengenal orang itu. Mungkinkah dia adalah orang yang dikirim oleh Selena untuk menyelidikinya? Tetapi HP Corps merupakan perusahaan teknologi terkenal di dunia. Sangat tidak mungkin bagi Selena untuk membuat CEO dari HP Corps menyelidiki dirinya. Selena tidak memiliki kekuasaan seperti itu.
Lalu mengapa dia menyelidikinya? Kemudian Alicia mengabaikannya. Dia telah menghabiskan banyak energi dan tenaga untuk menyembunyikan identitasnya. Dia yakin jika orang-orang itu ingin menyelidikinya, mereka hanya dapat menemukan identitas palsunya saja, yaitu Alicia, seorang gadis desa yang tumbuh besar di pedesaan. Tetapi orang ini ternyata dapat menyelidiki sampai luar negeri ini yang membuatnya sedikit gelisah. Di sisi lain, orang yang dikirim Selena akhirnya kembali. Ketika Selena menerima panggilan telepon, ia sengaja menjauh dari David. Dia mencari sudut yang sepi dan kosong untuk menerima panggilan telepon itu. "Halo," dia menyapa dengan lembut. "Sudah pulang?" "Iya, Nana, aku kangen denganmu." Ada sentuhan kelembutan di mata Selena, lalu dia berkata, "Aku tahu, aku juga kangen denganmu. Malam ini, David akan mengajak aku dan Sasa pergi makan malam. Aku akan mencoba membuatnya mabuk, lalu mengantarnya pulang. Setelah itu, aku akan pergi mencarimu. Kalau begitu, kita bertemu di tempat biasa." "Oke." Suara Selena selembut air seolah-olah bisa melumerkan hati seseorang. Meskipun dia telah berusia 40-an, tetapi dia terawat dengan baik. Meskipun rupanya tidak secantik Sharon, kakaknya, tetapi penampilannya tampak cantik dan dia adalah seorang ibu rumah tangga idaman yang sangat tahu cara membuai seorang pria dengan baik. Ini juga adalah salah satu alasan mengapa David tidak pernah mencari wanita lagi di luaran setelah pernikahannya yang kedua. Hanya saja David tidak tahu bahwa hanya wanita yang tidak mencintai pria itu yang bisa menoleransi dan membuai pria tanpa lelah. Dengan cepat siang telah berganti menjadi malam hari. Mereka semua pergi bersama, termasuk Alicia, ke restoran Jepang yang terkenal di Kyoto untuk makan malam. Apa yang ingin dilakukan Selena? Dia pura-pura tidak memperhatikan apapun, tetapi tangannya yang memegang soda tampak sedikit mengepal. David yang tidak tahu apa-apa mengira bahwa hari ini adalah hari yang baik. Jadi dia meminum sake dasai secangkir demi secangkir dengan senang hati. Kandungan alkohol pada sake dasai tidak terlalu tinggi, tetapi jika diminum terus-menerus juga akan membuat seseorang mabuk. David juga sudah minum begitu banyak, menjadi sangat mabuk dan mulai asal bicara. "Aku beritahu ya, aku David paling benci dikhianati. Jika di antara kalian ada yang berani mengkhianatiku, aku akan menguliti kalian satu persatu." Mendengar ucapannya ini, mau tak mau Selena mengepalkan tangannya dengan perasaan bersalah. Dia terbatuk kecil sambil memapah David. Dia berkata, "Kau minum terlalu banyak, dan ini sudah malam. Ayo pulang, besok anak-anak masih ada banyak kegiatan." Iya, mereka masih harus syuting dan menghasilkan uang. Pulang, ayo kita pulang sekarang. David tampak berkata dengan semangat, tetapi begitu dia masuk ke dalam mobil langsung tertidur. Seperti babi mati, sama sekali tak ada bangun meskipun ada gempa bumi atau badai topan. Alicia juga pura-pura mengantuk dan memejamkan matanya untuk tidur begitu masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan itu dia melihat bahwa Selena terus-menerus melihat ponselnya dan membalas SMS. Pasti ada sesuatu dengan Selena. Benar saja, ketika mobil sudah sampai di depan gerbang villa, Selena tidak ikut masuk bersama mereka. Dia hanya berkata kepada pengurus rumah tangga, "Perusahaan masih ada sesuatu yang perlu diurus. David sedang sangat mabuk sehingga dia tidak bisa pergi. Aku akan pergi mengurusnya sebentar. Kalian jaga dia baik-baik."
Iyanya, jawab pengurus rumah tangga itu dengan hormat, lalu dia membantu David masuk ke villa bersama para pelayannya. Alicia memperhatikan Selena yang bergegas menuruni villa lalu sambil memegang ponselnya dan mengerutkan alisnya sedikit, dia pura-pura sedang berbicara di ponselnya. Apa? Mengambil jadwalnya sekarang? Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Torres Corp sekarang. Alicia pura-pura menyelesaikan panggilan ponselnya lalu menoleh ke pengurus rumah tangga dan berkata, aku akan pergi ke Torres Corps dan mungkin pulangnya akan agak malam. Lalu pengurus rumah tangga itu dengan cepat berkata, Nona besar, apakah mau pakai mobil keluarga ke sana? Alicia mengibaskan tangannya untuk menolak. Tidak perlu. Perusahaan mengirim mobil untuk menjemputku. Aku tidak bisa menolaknya. Kemudian pengurus rumah tangga itu mengangguk-angguk dan berkata, Oke, kalau begitu, hati-hati di jalan, Non. Jika kau perlu mobil untuk menjemputmu kembali, silakan telepon aku. Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Terima kasih, Paman. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Baiklah. Hati-hati di jalan. Marsha yang berada di sebelahnya memutar matanya di belakang Alicia dan bergumam, bukankah hanya menjadi brand ambassador Cafe Skywalk saja? Apa hebatnya? Apa dia takut orang tidak tahu bahwa dia sedang bekerja sama dengan Torres Corp? Jadi sengaja berbicara di telepon dengan begitu kencang. Cih! Mendengar ini, si kepala pengurus rumah tangga menatapnya dengan aneh. Kedua wanita muda dalam keluarga ini tampak begitu berbeda. Nona besar yang tumbuh besar di kota Kyoto dan tinggal di villa ini sejak kecil, memiliki sikap dan perilaku yang sangat tidak sopan seperti orang dari pedesaan yang kurang pendidikan. Sebaliknya, Nona besar yang tumbuh besar di pedesaan malah lebih terlihat seperti wanita terdidik dan terhormat dari keluarga kaya. Oleh karena itu, sebenarnya lingkungan tempat seseorang tumbuh besar itu bukan yang utama, tetapi karakter dan kepribadian seseorang yang menentukan dan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang sikap dan perilaku seseorang. Alicia mengikuti Selena sampai ke depan pintu gerbang sebuah komplek villa. Akhirnya dia melihat Selena masuk ke villa nomor 1 di unit 1 di kompleks villa itu. Selena tampak sangat waspada ketika membuka pintu. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Untungnya Alicia bergerak dengan cepat. Dia bersembunyi di belakang semak-semak jadi tidak terlihat. Pam! Pintu tertutup dan Alicia menghela nafas lega, kemudian melompat keluar dari belakang semak-semak itu. Dia mendapatkan titik lokasi villa dan mengirimkannya ke asistennya. Lalu dia mengirimkan pesan SMS kepadanya. Bantu aku mencari tahu siapa pemilik villa ini. Baru saja dia selesai mengirim pesan SMS itu ketika tiba-tiba sebuah tangan besar menekan bahunya. Alicia tampak terkejut dan dengan gerakan seperti menangkis dia langsung memukul dan menekan pria itu ke tanah. Jangan lakukan itu. Ini adalah suara seorang pria yang tidak dikenal. Pria itu memiliki potongan rambut cepak dan dari tubuhnya tercium bau alkohol yang kuat. Seorang pecandu alkohol ingin mendekatinya. Hanya saja si pecandu alkohol ini mengenakan pakaian bermerek. Dari penilaiannya, pria ini pasti memiliki banyak uang. Lalu Alicia mengenyitkan keningnya setelah tampak ragu-ragu sejenak, lalu dia melepaskannya. Pria itu kemudian berbalik dan Alicia dapat melihat wajahnya dengan jelas. Seorang pria yang sangat tegap dan tampan, dia lebih tinggi 2 kepala dari Alicia. Wajah ini tampak familiar, sepertinya Alicia pernah melihatnya. Baru saja Alicia ingin bertanya kepadanya, tiba-tiba pria itu berseru dengan penuh semangat, "Ini kau."
Ini benar-benar kau. Akhirnya, aku menemukanmu, Nona San. San adalah nama Alicia di luar negeri, lalu Alicia dengan waspada membantah ucapannya. Kau telah salah mengenali orang. Setelah selesai berkata, Alicia membalikan badannya untuk pergi, tetapi pria itu berjalan ke depannya dan dengan cepat menghadangnya. Lalu dia berkata dengan penuh semangat, "Aku tidak salah mengenali orang. Kau adalah San atau Alicia. Aku tidak sedang bermimpi, kan?" Alicia mengenyitkan keningnya. Pria itu tahu nama Alicia sewaktu di luar negeri. Dia tahu bahwa San adalah Alicia dan dia tidak bisa menyangkalnya. Jadi Alicia langsung bertanya, "Siapa kau? Apakah aku mengenalmu?" Lalu pria itu mengangguk dan menggelengkan kepalanya, mungkin karena dia sudah minum terlalu banyak, dan berkata dengan linglung, "Kau kenal denganku?" Bukan. Aku yang selalu mencarimu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan menemukanmu. Aku benar-benar tidak menyangka." Alicia melihat ke pria itu yang sepertinya akan menangis. Pria dengan tinggi badan sekitar 185 cm dan wajah yang tampan itu memperlihatkan ekspresinya yang seperti ingin menangis. Ini benar-benar aneh.